Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua. Lewat program Mutiara hari ini kami mau menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam renungan firman dan doa. Dan renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Kita Ini Makanan Iblis. Nah, firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita baca di kesempatan pagi hari ini, yang menyatakan bagaimana Tuhan mengutuk ular, bahwa seumur hidupnya binatang ini akan menjalar dan merayap dengan perutnya, dan debu tanahlah yang akan jadi makanannya. Lalu kalau kita hubungkan dengan ayat firman di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah. Sementara kutukan Tuhan terhadap si ular ialah seumur hidup mereka akan menjalar dan debu tanah menjadi makanannya. Apakah ini sebuah cocokologi? Saya kira tidak, saudara ya. Ini merupakan nubuatan yang indah bahwa memang pada akhirnya sang ular atau iblis ini seringkali menjadikan manusia sebagai sasaran empuk, karena mereka sadar mereka tidak bisa mengalahkan Tuhan, dan mereka juga menyadari mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tuhan. Satu cara untuk mereka melampiaskan kebencian mereka terhadap Tuhan ialah dengan cara menyerang manusia. Manusia menjadi sasaran empuk, manusia menjadi mangsa bagi si iblis. Di dalam Perjanjian Baru, dalam pelayanan Yesus ketika ia berinkarnasi menjadi manusia, saudara bisa melihat ada begitu banyak bukti bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia, khususnya sakit penyakit, itu disebabkan oleh si jahat atau si iblis dan setan-setan ini. Terbukti dari bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit di dalam pelayanannya. Biasanya Yesus akan mengusir setan, atau ia akan berkata kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Maka seketika itu juga orang-orang yang ia layani, bahkan orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi, orang buta, orang bisu, orang yang mengalami pendarahan 12 tahun, orang yang mengalami kelumpuhan, yang pada masa itu secara medis belum ada teknologi secanggih sekarang, dan belum ada penemuan obat-obatan yang sehebat sekarang. Mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang ini. Di satu sisi kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus memang selalu menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam kesehatan yang terpelihara, kita dilepaskan dari segala macam kuasa kegelapan dan penderitaan di dunia ini. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa dalang di balik penderitaan manusia itu tadi ialah iblis. Itu sebabnya kenapa judul renungan di pagi hari ini berkata bahwa kita ini adalah makanan iblis. Debu tanah itu bicara sifat lahiriah manusia atau sifat kedagingan kita. Ketika manusia belum ditebus, belum diselamatkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ia hanyalah seorang yang dipimpin oleh keinginan-keinginan dagingnya. Makanya di dalam pengalaman pelayanan kami selalu melihat bahwa orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus, sekalipun ia Kristen dari lahir, biasanya mereka akan mengalami begitu banyak kutuk sakit penyakit di dalam kehidupan mereka. Kutuk dan berkat itu berasal dari Tuhan. Berkat itu adalah jelas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sementara kutuk itu adalah penghukuman yang juga berasal daripada Tuhan. Ketika manusia berbalik daripada Tuhan, maka manusia akan diperhadapkan dengan kutuk atau hukuman. Di dalam Alkitab, setiap kali bangsa Israel berpaling daripada Tuhan, mereka biasanya akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk dijajah. Ini bicara ketika saudara meninggalkan Tuhan,
maka kehidupan saudara terbuka untuk diserang oleh si jahat atau iblis. Kita ini setiap hari, setiap saat terpelihara ada dalam damai sejahtera oleh karena kita dinaungi kasih dan kuasa Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, mereka berjalan di padang gurun. Tahukah saudara, pada siang hari padang gurun itu sangat panas, sangat luar biasa panas. Sementara di malam hari, suhunya mendadak akan turun dengan ekstrim, menjadi sangat dingin, bahkan bisa membekukan dan membuat orang mati. Kalau bukan karena Tuhan menaungi di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api, maka bangsa Israel itu pasti banyak yang mati di padang gurun. Di sini saudara boleh lihat bahwa kita hari ini ada itu semata oleh karena anugerah dan perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan sedikit saja membuka pagar perlindungannya di dalam kehidupan kita, saudara, kita ini sudah menjadi sasaran empuk dari si jahat. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab, khususnya kisah mengenai seorang nabi yang bernama Ayub. Iblis mengeluh kepada Tuhan. Ya jelas dia memuliakan engkau Tuhan, karena engkau memberkati segala yang ia miliki dan engkau membuat pagar berapi di sekelilingnya. Jadi perhatikan saudara, ternyata dalam kehidupan orang percaya itu ada yang namanya pagar berapi, pagar perlindungan. Iblis tidak bisa melintasi itu. Tetapi kalau saudara berpaling daripada Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan, saudara menyangkali Tuhan, maka pagar itu akan terbuka dan saudara yang membukanya, saudara yang keluar dari perlindungan Tuhan, saudara pasti akan menjadi sasaran empuk iblis, saudara pasti akan menjadi makanan iblis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dan kedagingan. Sebaliknya, biarlah kita selalu penuh dengan roh dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan sudah berbicara dan mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami dari keinginan daging, supaya kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami diluputkan dari setiap godaan dan serangan daripada si jahat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Sampai ketemu lagi di renungan firman yang berikutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.